Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Tujanlah he, iding alah alah iding, iding alah alah iding wajalala eha. Ntar lagi Aceh jadi Serambi Tarim. Oh, nggak berani mereka. Nggak berani. Coba kalau berani kayak gitu. Hah? Aduh, nggak berani. Karena masih ada keturunannya. Sayyid Syarif dia masih ada. Cuman nggak keluar-keluar kayak mereka. Jawa merupakan miliknya ulama Tarim, miliknya wali Tarim. Mau kalian kayak gitu? Hah? Tiba-tiba ada orang bertamu ke rumah kita. Kemudian tamunya ngomong begini, rumah antum itu adalah miliknya saya. Bagaimana itu? Saking lihat yang punya rumah ramah sekali ngomong begini. Anggap aja rumah sendiri. Itulah orang kita ya ikhwan, saking ramahnya. Anggap aja ini rumah sendiri. Oh, tamu nggak tahu malu? Oh iya. Rumah antum adalah miliknya kita orang Tarim. Salah persepsi. Orang nggak punya basa-basi. Kita kan basa-basi itu. Anggap aja nih rumah sendiri. Dia nggak sadar. Ketika orang pemilik rumah mengatakan anggap rumah sendiri. Bukan buat menjadikan kamu raja. Tetapi kalau habis makan cuci piring. Habis minum cuci gelasnya. Lihat sampah di depan buang. Itu maksudnya. Kalau kita dibilang anggap saja rumah sendiri, artinya kita di situ jangan jadi raja. Kalau kamu merasa tamu sebagai raja yang punya rumah dewa, pahamlah itu, basa-basi itu. Karena menjaga perasaan orang kita. Bazar habaib. Bayar berapa ente sama Habib? Si Wafi bayar berapa, Pi? Bayar pakai surga atau gimana tuh? Kata si Wafi begini. Waktu itu saya ketemu dengan Mbah Lutfi. Saya tanya, kenapa Wali Songo itu tidak dipanggil Habib? Habib Lutfi berkata, bahwa Wali Songo itu menyembunyikan kehabibannya dari Belanda. Karena kalau Belanda tahu, beliau itu Habib, itu akan dipersulit untuk dakwahnya katanya. Wali Songo bukan habaib, Wali Songo bukan keturunan Bani Alawi. Itu dimasukkan Wali Songo ke dalam Bani Alawi supaya kalau ada orang seperti sekarang, seperti Kiai Imad buat tesis tentang Ba'alawi bukan cucu Nabi. Nanti seolah-olah Kiai Imad mengatakan bahwa Wali Songo bukan cucu Nabi. Beda, saudara. Ya, Menir Utsman diangkat sebagai mufti Batavia oleh Belanda. Kok nggak menyembunyikan kehabibannya? Rabitatul Alawiyah sebagai lembaga pencatatan nasab Ba'alawi yang konon katanya cucu Nabi. Kenapa boleh? Disahkan lagi. Hah? Banyak yang nanya-nanya tuh, Habib nanya. Apakah Yaman pernah menjajah Indonesia? Kenapa kalian benci sekali terhadap Yaman? Kita nggak benci Yaman ya ikhwan. Kalau kalian nanya begitu, ada datanya. Mereka dibawa sama Belanda. Mereka menjilat ke Belanda. Masa cucu Nabi kerjasama dengan pasukan salib? Malah dikasih salib lagi. Menir Utsman dikasih salib. Ada ulama wali pakai salib di dada. Ada siapa? Menir Utsman. Datuknya si Bahar. Datuknya si Rijik. Hari ini ngaku sebagai keturunan pejuang. Nggak malu kalian? Malu kita, ya ikhwan. Malu sekali. Kenapa sekarang diam, nggak bacot lagi? Gacor lah. Dulu orang nggak berani sama kalian. Bukan nggak ada data, nggak berani. Sekarang kita nggak peduli dah. Kalian jangan diam yang tahu sejarah. Beberkan. Tapi jangan ngehoak, jangan ngefitnah. Kemudian sejarah. Udah. Sejarah kebentur-bentur itu udah nggak bener. Sejarah itu apa? Kejadian di masa lampau. Kalau sudah dirubah, ditambah, dikurangi, itu bukan lagi sejarah dongeng. Masa negeri kita jadikan dongeng sebagai patokan sejarah.
Sebuah bangsa yang kehilangan sejarahnya, hilang, hancur. Nggak ada harga diri sama sekali. Nggak ada kewibawaan, ya ikhwan. Makanya tunjukkan sejarah yang benar. Jangan buang sejarah kita. Ini ke bin Toha bin Yahya. Semua. Ntar lagi Toha bin Yahya. Ini udah Toha. Ntar lagi Toha. Nah, Toha yang dipakai untuk demo itu. Toha bin Yahya. Bikin makam sebanyak-banyaknya. Bikin biar kami ada bahan goreng kalian. Muhammad Nasir bin Yahya Monas. Gajah Mada bin Yahya bukan? Ahmada bin Yahya. Apa lagi? Sama mereka semua. Cerita nggak masuk akal, nggak ada data cerita. Data mana data? Kalau ngomong itu data, bukan halu. Ronsen begini, ronsen begitu. Data, tunjukkan data. Nah, ini siapa lagi itu? Si Nopel itu data kalau ngomong, data. Ini mereka mengubah data-data sejarah yang ada di yang online ya. Kita sampai ngakak lihatnya cerita mereka. Nggak nyambung, ujung-ujung nanti beliau datang dari langit, keluar dari perut bumi. Nggak segitu kali. Kalau kita membahas sejarah, beliau dulu diterbangkan dari Yaman, di atas kapas datang kemari. Aduh, bagi warga kita langsung, oh iya, Masya Allah, luar biasa beliau. Di sini banyak juga cerita halu seperti itu. Ketika kita bantah ngamuk orang sebagian. Ketika kita tunjukkan data baru tercengang. Di sini ada makam raja, namanya Raja Bakoy. Dibilang sama orang ini, raja ini adalah raja yang dolim. Kemudian raja dolim ini ingin menikahi anaknya. Makanya makamnya pendek. Gue bilang itu bukan, itu fitnah buat dia. Baru sekarang ternyata selama ini kita salah. Aduh. Standar cucu Nabi Robitoh. Robitoh disahkan oleh Belanda. Berarti Belanda yang mengesahkan cucu Nabi. Hom wa ilaihalla bagura hom wa ilaihalla. Terus ada yang berani bilang itu syair setan, pemujaan setan. Hom wa ilaihalla, hom itu entahlah. Wa ilaihalla wallahu alam. Ila ilahu hai ado ila ilahu. Ini syair ini yang paling pinter nih sekarang. Itu syair penyembahan setan ini. Ila ilahu, coba kau tulis dalam tulisan Arab apa bacaannya? Bukan yakni fi dzambih minal mu'minina yakhruj la ilaha illallah. Sedih saya lihat ini pakar-pakar sejarah. Itu syair kuno, penyembahan setan gini gitu bilangnya. Aceh diberikan gelar Serambi Mekah karena ada Habib. Kalau Habib yang memberi gelar gara-gara Habib, bukan Serambi Mekah, Serambi Yaman ya ikhwan. Serambi bin Yahya mungkin. Kalau Habib yang ngasih nama. Itu sejak zaman dulu kala. Awal mula Islam datang ke negeri ini. Sudah ada itu Serambi Mekah. Karena jalur dari Mekah ke Nusantara ini satu-satunya lewat jalur Sutra Aceh. Lewat Aceh, jalur perdagangan dulu. Penyebaran syariat Islam. Perdagangan internasional dulu. Masuk Nusantara lewat Aceh. Oh, kalian lama sekali kalian. Ini Serambi Mekah di masa Habib tahun 1700. Dapat dari mana kalian itu? Akulah sang wali, bisa isbat mimpi. Wali kok tengil. Dia ada keputusan. Ilmu itu ada keputusan. Nggak ujung-ujungnya mimpi. Jangan bicara ke publik urusan mimpi. Telan sendiri. Mimpi kok dibicarakan. Kenapa harus mimpi? Supaya nggak bisa dikoreksi. One Piece bin Yahya. Lupi. Stop kebohongan. Stop membodohi. Gak ada dalam buku sejarah itu. Singa Barong. Habib Toha bin Yahya. Enggak nunggu. Di Aceh sudah ada wacana. Ulama-ulama mau diba'alawikan. Cuman agak susah sedikit. Ada 2 yang sudah diba'alawikan. Ya tenang Pak Lutfi, Mbah Lutfi. Nanti saya yang akan nonaktifkan semua ya.
Dari ujung barat Sumatera sampai Papua sana, sampai Fak-Fak sana, saya nonaktifkan itu makam wali kalian. Nah. Makam wali di ronsen dari jauh oleh TIJ. Ini misalnya makam yang ada di Jawa Tengah itu, Habib Toha bin Yahya. Pas gua nyambung bukan siapa-siapa di dalam. Makam tua memang, makam tua. Tapi bukan itu orangnya. Bukan. Kalau ngomong soal ilmu ronsen, kalian jangan sama-samain, nggak paham kalian ya. Belum sampai makomnya ke situ. Ah. Gua duduk malam, gua sambung. Plus. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam ya ahlal dapur. Kok tahu dia gua lagi di dapur? Itu beneran berarti nyambung. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam ya ahlil dapur, dibilang. Kok tahu gua lagi di dapur ini gitu. Nyambung berarti. Ya Habib Toha bin Yahya. Siapa itu katanya? Masa dia nanya siapa itu? Itu kan kuburan ente bukan. Ente salah orang. Terus siapa? Tugimin katanya. Tugimin dengan Toha jauh. Sama-sama T mungkin katanya. Makam siapa di dalam? Tugimin. Dari Yaman? Bukan, Tugimin asli lokal katanya. Masa Tugimin bin Yahya? Mulai kapan? Mulai kapan? Ente dan kroco-kroco ente berani melawan habaib? Mulai kapan? Mulai kapan? Dulu di masa perang, tidak ada hutang negeri kita. Mulai kapan? Ente cuman bawa gula 1 kilo. Dato kami 100 ekor potong kambing. Saudara, jika antum pingin diakui oleh Robi Toh, saudara, antum harus verifikasi, bawa kitab-kitabnya, jajarkan. Bila perlu, saudara, tes DNA. Jadi bisa ya ikhwan, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa, saudara. Bisa diperiksa. Jadi jangan marah, jangan fitnah, jangan hasud. Harus ada data, saudara. Kalau Anda bisa menunjukkan data oleh pihak Robitoh, bisa diverifikasi, saudara. Ntar pas dites DNA, kalau Habib palsu nih, ketahuan kalau dites DNA. DNA-nya Nabi kemana, DNA dia kemana, ya ikhwan. Walaupun tes DNA tidak bisa untuk isbat nasab, setidaknya bisa jadi pelengkap, saudara. Begitu, jangan marah. Ente mau diakui Habib oleh Robitoh, siapkan data manuskrip kitab-kitab sejaman. Begitu, ya ikhwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gara-gara cucu saya jadi malu. Semua dibin Yahyakan. Dulu anak lama sekali menjadi mufti di Batavia. Anak bukan mufti Betawi, anak mufti Batavia. Anak sebagai salah satu orang kepercayaan Ratu Wilhelmine. Ada buzzer stress. Mana bang? Buzzer stress. Ini ada budak baru nih, belum gabung sama kita. Kita baca dulu komen budak baru nih, spam dia. Namanya Nyong.
Hancet. Kasihan anak bini lu dikasih makan uang dari hasil fitnah. Anak bini siapa maksud ente? Anak bini gua. Bukan gua yang ngasih makan anak bini gua. Anak bini gua yang ngasih makan gua. Gaji dia lebih besar dari gua. Biar lu tahu. Hah? Salah ente itu. Pagi-pagi udah salah tuh. Gua heran dengan Habib ini, lucu. Kayak Habib Kodok. Dulu Datuk aneh dibantai kata dia. Apa urusan sama kita? Datuk dia dibantai. Aneh juga mau dibantai, bantailah sendiri. Kita tanya siapa nama Datuk ente yang dibantai, kagak tahu mau jawab siapa. Darah habaib dulu berapa banyak yang yang berserakan demi membela NKRI. Berapa banyak? Itu pertanyaan kita. Berapa banyak? Hah? PKI dulu membunuh habaib. Siapa nama Habib korban PKI? Habib Pierre Tandean bin Yahya. Siapa namanya? Habib Ahmad Yani bin Yahya. Siapa namanya? Tapi kalau Habib yang jadi PKI ada. Kalau jadi korban PKI mana ada? Itu namanya Panglima Lantui, Badan Ubebui Uleo Biraga, gaya selangit. Ngaku-ngaku panglima, ngaku ini, ngaku pejuang, padahal bukan. Nah, jadi cara mainnya begitu, ikhwan. Wali Songo diba'alawikan, pejuang-pejuang yang punya nama diba'alawikan. Tuanku Imam Bonjol itu habaib, saudara. Nama aslinya Muhammad Syahabuddin. Syahabuddin itu adalah bin Syihab, saudara. Kakeknya Habib Rizik. Kalau nggak ada gebrakan dari Kiai Imad, parah, saudara. Nanti si Singa Maharaja jadi Ba'alawi. Siapa lagi? Gajah Mada jadi Ba'alawi. Parah mereka. Patimura jadi mu'alaf setelah meninggal. Udah jadi ulama besar Patimura. Waktu meninggal bukan sebagai muslim, tapi jadi muslim di tangan mereka. Yang Islam dikafirkan, yang kafir diislamkan. Kan aneh. Aneh gua tengok mereka. Kita nih menentang mereka, kafir kita. Tangan Firza. Teku Umar, gua pernah baca nih komentar mereka. Teku Umar itu jangan salah, beliau habaib. Nama aslinya Habib Umar Al-Idrus. 1 bulan ngakak gua. 1 bulan. Ntar lagi Bung Tomo. Jadi Habib Toha bin Yahya juga. Ini cerita ini bukan hal yang baru ya ikhwan. Dulu anak FPI ini. Baru-baru damai di Aceh, gua ke Jakarta. Ketemu anak FPI bawa kotak mie instan sama sorban. Gua duduk, ini yang kali kedua ya, udah lama setelah damai, sekitar 2007, 2016, ya, entah 2010, lupa gua. Pokoknya gua duduk di daerah Bekasi itu, di Hotel Ibis, daerah Bekasi. Di situ ada teman gua, punya kawan, punya relasi dengan FPI dia, ditelepon lah ke sana. Jadi datanglah orang-orang FPI ini, cerita ke gua, dulu GAM itu yang sediakan senjata siapa? Habib Rizik katanya. Ceritain sama gua tuh, jangan salah bang, itu yang kasih senjata GAM itu Habib Rizik. Yang pertama sekali membuat ini Habib Rizik perjuangannya. Kenapa? Gue lucu kalau ada yang ngomong seperti itu, udah damai. Itu bocil-bocil, mereka tahu dari mana tuh? Cerita dari mana sumbernya? Dari bosnya lah. Di situ gue heran gitu. Ada. Terus begini, ente gitu TJ sama Rizik sama Habibana, kenapa? Dulu yang nolongin orang Aceh waktu tsunami kan Rizik, Habib Rizik, gini gitu. Gue nanya, yang jadi relawan cuman FPI doang di Aceh. Iya, siapa lagi? Nggak ada yang mau. Gue bilang, gue itu nggak gabung sama FPI, bahkan ormas-ormas lain juga banyak datang waktu tsunami. Cuman nggak kayak Rizik, narsis, dikit-dikit videoin, dikit-dikit fotoin, gue bilang.
Enggak bener katanya. Itu yang bantu Habib Rizik katanya. Dan FPI sekian ribu laskar di bawah. Dibilang sama dia. Tapi banyak itu, bahkan dari tentara-tentara asing, bahkan dari tentara Rusia, TNI, Polri kan itu lagi perang di Aceh. Udah banyak TNI, Polri itu. Sebelum Rizik datang pun udah banyak itu yang ngumpulin jenazah, gue bilang. Enggak, itu FPI katanya. Cuman gini gue bilang, itu di Aceh itu waktu itu sangat viral sekali. Ada perampok, pencuri, begal, ngambil perhiasan, narik perhiasan di leher jenazah. Ada yang ngumpulin mesin-mesin motor, mesin mobil dari korban tsunami mau diangkut ke Jakarta. Gue bilang, itu Rizik ya? Itu FPI ya? Bukan. Kamu bilang tadi yang relawan cuman FPI. Gue waktu itu bilang begini, itu kan ada relawan, oknum relawan yang seperti itu. Lah itu bukan FPI katanya. Lu bilang tadi yang nolongin cuman FPI. Lah kenapa kamu terjebak sendiri dengan omonganmu? Karena itu viral di Aceh, terutama masyarakat Banda Aceh tahu itu pelakunya siapa, tahu mereka semua. Bahkan di berita online ada itu. Maling, apa kata mereka itu, ghanimah, harta rampasan perang. Itu mesin mobil, mesin motor diangkut semua. Apalagi itu, perhiasan. Pas gua tanya begitu, bukan cuma FPI dong. Tadi bilangnya cuma FPI. Giliran ada masalah seperti itu, ya bukan FPI doang yang bantu aja. Yaman sebagai negara penghasil Habib, aman negaranya, makmur negaranya, sejahtera rakyatnya. Depan budak-budak dungu boleh kau ngomong gitu? Depan budak dungu, ya, yang udah mati akalnya, udah mati hatinya, udah mati pendengarannya, yang bolot boleh lu cerita kayak gitu. Kecuali negeri lu subur, indah, rakyatnya paling bahagia sedunia. Justru rakyat paling bahagia sedunia daerah Skandinavia. Makanya orang-orang kalau udah jadi DPO atau bermasalah dengan politik, nyari suaka politik ke sana. Ini aneh. Banyak kali cerita kan. Masih percaya kalian sama bualan-bualan Habib ini? Masih percaya kalian? Kalau gua kagak ya ikhwan, ampun. Dari A sampai Z gua pelajari semuanya sampah. Sampah. Pokoknya aneh bin Yahya. Semua bin Yahya. Sementara track record perjalanan bin Yahya di Indonesia itu sebagai antek Belanda. Kapiten Arab, belum kita bahas lagi Kapiten Arab. Terus nanya sama kita, apakah Yaman pernah menjajah Indonesia? Apakah Arab pernah menjajah Indonesia? Arab tidak pernah menjajah Indonesia. Tapi Yaman ada. Mana buktinya? Menir Utsman sebagai kaki tangan Belanda. Dan banyak sekali nama-nama lain. Jangan tanya gitu, nanti dijawab bingung kalian. Nggak bisa bantah lagi. Selama ini nggak ada yang jawab kan? Waktu gua bahas ini, apa kata orang ini? Kamu itu teku itu antek Belanda. Di Aceh ada dua golongan. Teku palsu buatan Belanda sama yang asli. Ada juga yang asli tapi pengkhianat. Ada, kita nggak segan-segan mengakui. Banyak juga dari keluarga kami itu yang jadi pengkhianat antek Belanda, ada. Bukan nggak ada. Kita bukan pengkhianat, kita bilang pahlawan, enggak. Dulu ada Ramasamy. Ramasamy itu Pangtibang, terkenal sebagai pengkhianat dari India. Orang India itu datang kemari. Kerjasama dengan Belanda. Dikasih gelar teku. Lutfi, yo. Kita rogoh Sukmo, ketemu kita satu titik. Mau lihat gua kewalian lu. Atau doakan kualat. Gua udah ngomongin wali nih. Yuk Lutfi, kamu bisa. Udah bangkotan masih nipu. Udah bangkotan masih bikin-bikin makam palsu. Aduh, udah kayak telenovela kalian. Aduh, Habib ini kalau kalian lihat ceramahnya persis kayak telenovela. Semua, datuk mereka semua. Kalau yang ngomong kelebihan seharusnya orang lain dong, bukan kita.
Misalnya kita di Aceh nih, bukan kita yang ngomong kelebihan pahlawan, kehebatan pahlawan kita, orang lain yang ngomong. Kami nggak pernah ngomong kehebatan leluhur kami, nggak pernah. Yang ngomong orang lain. Malu kami. Datuk kami sudah melakukan lillahi ta'ala. Bukan untuk ria, bukan untuk kesombongan, tetapi untuk memerdekakan anak cucunya dari pengaruh-pengaruh penjajah. Ini kok, wah. Misalnya gua nih, bapak gua enggak, gua elu-elu kan. Kalau dia bangsat selama hidupnya, gua bilang bangsat. Bapak gua dulu bangsat. Bapak gua dulu parah itu masa hidupnya. Cuman bapak gua selalu berpesan, saya adalah contoh yang tidak baik untuk kalian. Gitu misalnya. Ini bisa begini, bisa begitu, ini, itu, segala macam. Bukti kagak ada. Udah kayak film India kalian. Hah? Udah jadi anak muda dalam cerita sendiri. Jadilah anak muda dalam cerita orang lain. Bukan jadi anak muda dalam cerita sendiri. Itu siapapun bisa. Kalau di sini namanya itu burung hantu. Burung hantu itu jampo ya, jampo. Itu dia selalu mengagung-agungkan keluarganya sendiri dalam kisah dongeng. Anak saya yang paling cocok jadi raja, anak saya punya kehebatan, anak saya punya ini, anak saya punya itu. Itu jampo kalau bahasa Aceh. Di Aceh, ini di Aceh gua kasih tahu, mungkin kalau yang belum datang, yang udah datang udah tahu ya kan. Di sini boro-boro mau bikin makam baru. Makam lama aja nggak keurus. Akibat konflik yang berkepanjangan, perang panjang, dan segala macam ketidaksadaran kita terhadap sejarah. Batu nisan zaman dulu, nisan-nisan kuno banyak di sini terbengkalai. Karena di sini nggak laku kayak gitu. Hah? Yang salah siapa? Nih gua salahin nih masyarakatnya. Kalau nggak laku nggak mungkin mereka jualan. Kita sadar untuk memugar, menjaga, melestarikan nilai-nilai sejarah itu perlu. Bukan berarti cerita-cerita dongeng orang makam kemarin sore pun, oh ini makam zaman dulu. Dari batu nisan aja ketahuan.